Bang Jagung ini tuh dari kelas 3 SMP atau 3 MTSN ya, madrasah, udah bisa cari duit sendiri hanya dari talempong ya. Jangan hari ini berpikir bahwa musik tradisi ketinggalan zaman. Nah, itu bisa jadi modal hidup hari Dan ini. satu lagi, Daid, aku sampai tamat kuliah S2 nih, nggak pernah punya talempong dulu. Wes, terus talempong siapa yang sering dipakai? Ya jujur, buat apa nih? Melatih skill nih. Otomatis kan kalau kita harus punya alat dulu kan. Kalau kebiasaan seniman punya alat latihan sendiri. Tapi kalau aku nih latihannya di acara. Oh, kenapa ada acara? Berarti sebelum acara nggak ada latihan? Jadi banyak nih, nyari uang sambil latihan, sambil berproses, sambil manggung gitu. Boleh. Lengkap ya, misalnya setiap minggu alhamdulillah lah ada 2 kali. Sabtu minggu kan orang biasanya pesta nikahan kayak talempong. Terus minggu aku main talempong, latihan sendiri. Kenapa berpikir bahwa acara itu adalah latihan? Ya karena di situ saya bisa memegang talempong, mengukul talempong, karena saya sendiri nggak punya talempong gitu. Oh gitu. Saya nggak punya instrumennya, malahan ya dari dulu mau bercita tapi nggak kebeli juga kan. Sekarang ada dong. Jadi pas acara itu pelampiasannya buat proses, buat latihan, sekalian nyari uang kan. Tapi saya terkait ini ya, Jaguang ini pernah mengajari saya waktu belajar talempong. Dia bilang bahwa latihan yang paling efektif itu adalah ketika acara. Batu dia atau kenapa dek? Kami kan panggil adik-adik. Kenapa tuh bang? Karena di acara itu hitung aja berapa dari pagi sampai malam kamu megang talempong. Betul. Kalau latihan di rumah setengah jam udah bosan gitu ya. Berarti bang betul ya acara jam itu 10 pagi sampai 10 malam. Ya itu full ya. Full itu kalau dihitung paling istirahatnya zuhur. Itu zuhur 1 jam. Asar paling setengah jam ya bisa. Berarti sampai hari ini masih nggak punya talempong nih? Alhamdulillah. Ansur. Ya luar biasa. Gitu. Jadi emang TSN udah menghasilkan uang. Nah, waktu kuliah saya dengar kan bahkan uang kos, uang kuliah sendiri pun bayar sendiri ya. Iya. Nah itu bahkan sampai saya ingat dia pakai motor Revo nih, Revo lama, dia beli sendiri loh. Kredit pakai talempong. Jadi semua itu dibiayai sampai tamat S2 itu. Dia dengan menghasilkan talempong ya. Hanya itu, tapi nggak ada hasil kebun atau Kebun saya nggak bisa kan. Mungkin lagi penghasilan lain, mungkin kayak apalah. Kalau sampai sekarang nih dari bikin musik, tari atau menjadi komposer di sini atau acara-acara event festival lokal gitu. Itu dari talempong. Tapi memang kalau sekarang memang banyak bikin musik gitu ya. Ya sekarang lebih banyak bikin musik gitu. Artinya kan sekarang ini kan memang industri rekaman, industri recording itu kan memang udah canggih ya. Iya. Kalau dulu orang perlu alat-alat analog yang tinggi-tinggi itu, sekarang kan modal laptop, soundcard, mic udah jadi ya gitu. Software semua ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bagong, berapa ya? Boleh dikatakan kultur gitu. Terus tahu. Ini, Bagong, kalau boleh tahu, berapa sih honor atau sekali acara kalau biasanya Bang di sini gitu? Kalau standarnya dulu tuh kalau waktu kecil tuh pendapatnya 150-an tuh. 150 itu waktu sekolah level tuh Islamiyah Iman kan. Dan waktu kuliah talempong goyang mungkin sekitaran minimal 200 ribu lah. Itu paling bawah 200 ribu ya, sampai
kadang tergantung jauh dekatnya acara kan, Oh, tergantung dan biaya akomodasi ya. ya, jauh dekat acara atau apa jenis acara tersebut kan. Iya, iya. Dan ada satu kasus lain nih, Kasus nih ya. Berat ini. honornya nih berdasarkan apa ya, berdasarkan keringat di ketiak ya. Ada terus sama Gimana tuh ceritanya? da apa, da Dedi, Mamat Jajal, salah Oh, dulu ada Da sensasi musik di Bukit Tinggi kan. Oh ya Bang Ded. Ya, Bang Ded. Ya Bang Ded. Ukuran- Saya juga pernah diajak tuh ya. Ukuran honor itu ya, kalau ketiak kering nanti mungkin nggak dapat honor. Berarti simbolnya kalau ketiak kering itu artinya Nggak ada gerak, mainnya tuh nggak energik, standar gitu oh kan. mono ya Ya. sadar. Tapi kalau berkuah istilahnya Ya nih, berkuah basah ketiak ada itu. gitu. Wah itu baru honornya tinggi tuh. Ya. Wah. Itu sama Lebih organ, bagus. organ tuh harus kuat mental men. Iya. Jika Dain pernah mencoba main sama Bang Ya, Ded. ya. Mak Saya Jaja. juga pernah dulu diajak Bagong main sama. Kalau Mak Jaja nonton nih pasti dia ketawa sama Bang Ded. Bang Ded. Ya romansa musik sekarang. Ya, Ya. ya. Romansa musik, Mak Jaja romansa musik. Saya pertama kali diajak ya gua main ke situ emang keringat dingin saya. Soalnya main apa ya, kalau kurang semangat Gertak, ya ya. main gertak habis aja gitu sampai keluar keringat awal-awal. Itu pada panjang tuh ya. Dan salah satu yang berdasar juga pemain keyboardnya loh, Dain. Dahek. Oh ya dah hack. Jujur itu salah satu pembentukan teknik saya bermain talempong deh. Karena di bermain bersama Dahek tuh, sama Jaja tuh kita dikasih peluang buat improvisasi gitu. Bermain talempong, ya kembangin lah sesuai apa. Jadi saya karena ngikutin influence-nya dari Dahek lebih banyak ke blues kan, ke bawah sama permainan talempong saya gitu. Nah ternyata Dahek pemain keyboard tuh banyak memberikan influence untuk jagoan gitu. Dia mengadopsi scale ya modus tadi lah. Kemudian juga teknik-teknik. Kalau blues gimana sih teknik fingeringnya? Kalau Latin seperti apa gitu ya. Nah di situ baru ketemu nanti modus-modus itu seperti Arab gimana gitu ya. Iya, iya. Melayu, Sunda, Jawa gitu. Oke, luar biasa Bang Agung. Nah gini, terus gimana sih pertamanya Bang Jaguang tuh dipanggil sama TV? Dan gimana perasaannya gitu? Kan TV pertama Trans 7 ya? Iya, tertuju. Hitam putih ya? Iya. Nah, kenapa bisa tuh? Sebelumnya ada teman gitu, mungkin Dain kenal kan, Salepi gitu. Oh, Salep ya? Iya, Dia kerja di manajemennya apa kan, tim apa kan, kreatifnya Hitam Putih. Jadi sebelumnya dia pernah nawarin nih, mau nggak dia diajuin buat nampil di apa, di Hitam Putih. Dipromoin ya Iya. sama apanya? Tuh gue bilang nggak masalahnya, nggak apa-apa ya kan, mau gitu. Positif ya, siapa sih nggak mau? Terus ya kalau disetujui sama produser aku ya, Ya. aku cuma bisa ngajuin aja gitu. Ya, rekomendasi gitu ya. Ya. Ya sekitar berapa waktu setelah itu, DM-nya aku, oh Bang, kamu di approve sama produser aku gitu ya. Disetujui ya? Jadi gimana bisa nggak dalam minggu ini langsung ke Jakarta ya kan? Dalam minggu ini Langsung. tayang tuh. Bisa? Nanti dihubungi sama tim kreatif ya di apa tuh pas episode itu kan. Pas episode kan talenta bakat itu waktu di aku nampil di Hitam Putih itu. Jadi itu kebetulan nih orang tua di rumah gitu tuh. Opa waktu itu pulang di rumah kan. Mang diminta sama TV bawa orang tua? Enggak. Enggak ada minta rumah TV, jadi aku ajuin aku pergi berdua aku kan. Sama orang tua, jadi bisa bantu-bantu nanti. Oke bagus katanya kan, nanti sekalian orang tuanya juga apa ikut bawa ke apa. Berarti orang tua juga dipesanin tiket? Iya, Semua semua. ditanggung sama TV ya? Iya, tiket sama penginapan kan. Keren lah ya. Awalnya tuh. Jadi gara-gara ya Salepi ini sebelumnya melihat apalah riwayat berkesenian sebelumnya, aku pernah manggung di luar negeri gitu. Jadi itu. Jadi ya saya juga lihat mungkin itu ya pengaruh media sosial kali ya. Ya. Karena Jaguang nih kalau nggak saya nggak salah, dia sebelum di TV itu pernah survive di
beberapa negara Asia Tenggara ya. Dia sampai waktu itu ke Thailand ya. Iya, iya. Itu jalan-jalan sampai Vietnam. Kamboja. Itu modal sendiri ya. Ya, Dia hidup sendiri. ya backpacker silahkan. Backpacker luar biasa. Nah habis itu berbuah manis ternyata ya. Masuk ke TV gitu. Nah jadi itu nggak ada yang sia-sia loh teman-teman. Artinya apapun yang dilakukan asalkan fight terus bekerja insya Allah ya. Iya. Nah kemudian habis Trans 7 ada undangan lain habis itu? Habis itu di Iya di Tuku Arwana juga ya. sebelum itu ada tuh di Gongso. Gongsu. Di RCTI. Oh RCTI ya. Itu diundang kayak apa tuh? Kayak acara kontes bakat nih ya. Kontes Ya. bakat. Syutingnya. Iya. Kan bakat kedok ya. Iya gitu di Gongsu. Jadi waktu itu kami perginya berdua juga tuh sama manajer aku tuh. Siap, manajer ini loh yang paling tahu Jadi manajernya. ini punya manajemen juga lah, manajemen kecil kan. Manajemen artis ya. Ya habis itu ke Gongsu Jakarta. Iya. Itu antara dari Trans 7 ke RCTI. Sekitaran sebulanan lah jaraknya. Oh sebulan jarak. Ya. Oh Jadi habis itu ya sebenarnya dapet di Gongso tuh kedok aja tuh. gitu. Karena buat bisa jadi rencana kan tujuan sebenarnya aku mau ke Pare ya. Belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Kami berdua sama manajer kan. Ya, Lovia namanya. ya manajerku, aku. Jadi itu ya sebelum apa tuh Eh, ke Pare itu dapat tawaran buat mampir di Gongso. Terus kami berpikiran juga di Jawa tuh. Kami start dari Jakarta, naik kereta api ke Jogja, jalan dulu dikit. ya. Itu baru belajar di Pare kan, dekat Kediri. Terus pulang lagi, balik ke Bandung. Dari Bandung, Wes, dari Bandung terus ke apa lagi? Dari Bandung ke Jakarta. Jakarta, ke Padang lagi kan, naik bus. Itu emang hobi backpacker ya? Hobi backpacker. Dan pas dalam pulangnya dapat tawaran juga nanti di itu di Tukul Mencari Bakat di Empat Mata, di Hutan Permata. Berarti berbuah manis ya ke Pari artinya ya sambil menyelam minum air lah ya. Waktu itu kan kita lagi di Lampung gitu, di tas mobil kan, Hah? disuruh dia putar balik ke Jakarta. Tapi Oh nggak- berarti udah di mobil mau pulang, iya, dapat tawaran. telepon Ya. dari Trans 7 lagi, Ya, turun di Lampung. nggak turun lagi misalnya kalau dia persiapan nggak ada gitu, alat musik pun nggak ada juga kan. Jadi ya dibilang aja lah balik ke Padang dulu, ngambil alat, ke Lempong dan segala macam apanya persiapan, baru nanti Berangkat ke Jakarta lagi. Jadi ya sampai di Padang kami cuma sehari di Tanah Panjang, besoknya langsung ke Jakarta. Cuma numpang mandi di Padang, Iya. ada di Jakarta. Hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Terus sedikit lagi deh. Tapi ini saya pernah dengar loh, Bang Agung ini pernah nolak siaran TV ya. Udah kayak artis besar. Dapat tawaran TV malah ditolak loh. Ini kurang ajar nih. Gimana tuh? Emang pernah ya? Pernah dulu ada 2 siaran ditolak dulu. Alasannya? Pertama waktu itu juga lagi apa nih, lagi sibuk persiapan buat acara ke Dubai juga tuh. Jadi waktu itu lagi ya waktu dekat, materi banyak yang belum kelar. Takutnya nanti kalau pergi ke siaran tersebut terbengkalai kan yang latihan Gitu. Berarti emang bukan karena apa-apa. Jadi nolaknya itu karena lagi ada proses buat persiapan ke Dubai. Iya. Oh, gitu. ya dari Kirain nyalahin artis besar ya. Nolak siaran TV. memang keadaan mungkin. Keadaan yang mendukung gitu. Ya dari Brownies kalau salah tuh di Trans TV ya Brownies ya. Ya, acara siapa ya? Ruben, Ya. Ivan Gunawan. Terus di Net TV satu lagi. Udah gokil nama acaranya. Oh, gokil. Net. Oke, nah ini yang selesai nih Bang Agung. Ini kalau sekarang dihitung-hitung udah berapa negara nih? Yang udah? 10, 15, 20. Wah, mungkin sekitaran 12 lah selusin lah mungkin. Selusin. Ya. Itu mulai dari Asia, Eropa, Asia, Eropa, Australia, Australia, Amerika, benua belum. belum lagi mereka. Insya Allah. Mudah-mudahan, Amin. amin. Gitu. Kita doain ya gitu. Afrika satu lagi belum juga. Nah,
Coba. Tapi yang paling sering di Dubai ya. Ya, Dubai dan akhirnya dipercaya sama KJRI Dubai. Iya. Wah, jadi tangan kanan KJRI ya. Jadi proyek Dubai itu ternyata nih kalau buat Minang atau buat Indonesia udah percaya sama dia. Jadi kawan-kawan yang ingin pergi luar negeri dengan kesenian dekatilah Jago. Wah. Jadi just kidding. Kalau ke Dubai, Nah, gini. Apa? kalau ke Dubai itu saya lebih ke project komunitas gitu. Oh ya, saya dengar juga punya komunitas. Ya. Lab Art. Ya, saya sama Lek Art kalau project. ya. Itu project musik atau seni pertunjukan? Lebih ke seni pertunjukan. Dalamnya ada tari, musik, atau ya berhubungan apalah dengan seni pertunjukan gitu. Udah karyanya udah berapa? Udah banyak. Udah mulai. Ada ya sekarang beberapa tari dan beberapa musik yang kami lah istilahnya. Yang diproduksi sendiri ya. Ya. Oke. Nah, ini buat kedepannya gimana nih rencana? Ini kan kalau kita lihat nih kan ya berbuah manis lah dengan hanya modal musik tradisi, kemudian udah bisa nih renovasi rumah. Nah, nggak ada nih rencana buat berkeluarga. 91 berarti berapa nih? 30, 29. 29. Kalau di sini udah tua loh. Apalagi di Jawa mungkin. Rencana ada, Oke. tapi calonnya nggak Kita ada. kemana sekarang ya? Insomnia. Kamu siapa ya? Tapi rencana tentu ada ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau niat ya tahun sekarang kan. Oh niat tahun sekarang ya. Amin. Amin. Nah gitu. Nah sekarang nih buat yang terakhir sekali. Sekarang kan buat kawan-kawan di subscribe-nya atau nontonnya Gong Marawa, berikan dong sebuah motivasi atau kata-kata semangat agar bisa mencintai tradisi. Hilangkanlah kata bahwa menjadi seniman tuh nggak makan, istilahnya gini gitu. Apa sih yang bisa dibagi gitu buat kawan-kawan nih, khusus buat kawan-kawan dari Bang Agung. Tapi intinya kalau saya mau ngomong bukan senimannya gitu ya. Ya, Intinya ya apapun profesinya jangan setengah-setengah. apapun profesinya jangan setengah-setengah ya. Sampai pasah dapat terjuni. Sampai basah pun tetap terjun ya. Karena kalau setengah-setengah, kalau istilah di Minang itu kalau apa ya, mengaruh tuh yo sahabi gayung, artinya kalau mau mengambil air tuh ya sepenuh-penuh gayung, artinya nggak setengah-setengah gitulah. Itulah kira-kira intinya. Ya apapun hasilnya sesuai proses kita kan, sesuai usaha kan. Berarti proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Ya gitu. Nah gitu teman-teman, proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh Nah, dan jangan setengah-setengah. betul. Gitu Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Agung atas atas wawancara ringannya. Pemirsa Gawang Marawa. Nah itu tadi cerita-cerita pengalaman dari Bang Agung selaku pemain musik tradisi yang sudah mendunia hari ini. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah jangan lupa ikuti terus channel Gawang Marawa karena sekarang kita punya seri baru. Ini kita akan melakukan beberapa wawancara dengan seniman, musisi. Jadi tidak hanya saya terus yang ngecek gitu. Oke, jika Anda suka silahkan like videonya, subscribe channel Gawang Marawa. Gawang Marawa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.